pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu. Jiwaku pun tenteram.
Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat selalu di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali ibadah online melalui aplikasi YouTube. Kita ajak semua keluarga kita di rumah untuk boleh bersama-sama duduk diam bersama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah hari ini. Warta yang kedua, ibadah Youth akan diadakan pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Ayo semua kaum muda GP Immanuel penerus gereja ikut ambil bagian di dalam ibadah Youth hari ini. Warta ketiga, kelas pendalaman Alkitab akan kembali diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan dan ingin mengetahui firman Tuhan lebih dalam, ikuti kelas pendalaman Alkitab bersama-sama. Ingat, setiap Senin dan Kamis pukul 18.30. Warta selanjutnya, doa berantai untuk kaum ibu dan kaum muda dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi kaum bapak, kita doa berantai setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama doakan untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, dan jangan lupa kita doakan bagi bangsa dan negara kita untuk kita boleh bersama-sama keluar dari kemelut pandemik virus corona ini. Warta terakhir, gereja menyediakan secara cuma-cuma hand sanitizer dan masker. Setiap keluarga akan mendapat 5 masker dan 1 botol hand sanitizer. Bagi jemaat yang membutuhkan, kami tunggu di gereja untuk mengambilnya. Demikian pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini jumpa kita kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Allah, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau pada pagi hari ini masih Tuhan izinkan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman. Roh Kudus urapi kami ya Tuhan agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala apapun itu bentuknya yang mengganggu kami di dalam suasana ibadah ini Tuhan. Segala tipu muslihat iblis yang coba-coba menghanyutkan bahkan membuat konsentrasi kami buyar Tuhan, kami berdoa, kami harapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus urapi setiap kami Bapa agar kami disirami oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa kembali tentu di dalam suasana yang berbeda, tidak seperti yang dahulu, tapi kini kita harus mendengarkan kebenaran firman Allah. Mungkin suasana sangat berbeda dari hari-hari yang sudah berlalu, tapi percayalah bahwa dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya firman Tuhan tetap sama dan kuasanya tetap ada, mujizat Tuhan tetap ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini Bapak Ibu kita akan melihat kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini temanya adalah memiliki karakter Kristus di tengah badai kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini diangkat supaya kita yang percaya kepada Kristus benar-benar memiliki karakter Kristus sebagaimana Kristus sudah memberikan contoh kepada kita, supaya kita kuat menghadapi situasi seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, firman Allah kita harus dengar baik dan kita harus mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, sehingga kita disarankan, diajarkan supaya memiliki karakter Kristus di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita
di dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Ya. Butuh yang namanya satu kekuatan. Ya. Oleh sebab itu, kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini tentu kita tahu bahwa kejadian ini ketika saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus turun dari bukit dan dia pergi ke Kapernaum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana ia banyak menyembuhkan orang yang sakit dan menolong orang. Dan ketika ia berada di Kapernaum, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang disembuhkan adalah ibu mertua daripada Petrus. Dan setelah ia menyembuhkan orang-orang sakit, maka banyak orang yang percaya kepada dia pada saat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika orang percaya itu datang berbondong-bondong, saudaraku, untuk mencari Yesus, karena mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya, memberikan mujizat-Nya, menyembuhkan orang yang sakit, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepada Kristus. Dan Alkitab berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius ini, maka banyaklah orang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia. Tetapi kemudian Yesus berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia hendak bertolak dari danau ke seberang danau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kapernaum ke seberang danau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia mau bertolak dan kita melihat di sana ia pergi ke Gadara. Kalau kita lihat ayat seterusnya, maka setibanya ia di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah beberapa orang yang kerasukan, dan orang yang kerasukan itu pun disembuhkan. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-23 sampai 27 dari Matius pasal 8 tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Yesus hendak bertolak ke seberang danau dan dia naik ke perahu. Dan ketika ia tertidur dalam perahu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka murid-muridnya dikatakan di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah mulai gentar karena sekonyong-konyong badai ataupun angin ribut menerpa perahu yang mereka tumpangi. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa murid-murid pun sudah mulai, saudaraku, gentar dan kehabisan akal untuk bagaimana cara menghadapi badai. Nah, ketika badai datang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu yang tadinya kita yang memegang kendali kehidupan ini, maka ketika badai itu datang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika badai datang sehingga kita tidak bisa lagi memegang kendali kemana kita harus berjalan atau mengarahkan perahu yang kita tumpangi. Maka pada saat itu kita butuh yang namanya kekuatan. Karena kita sudah tidak bisa mengendalikan apa yang harus kita kendalikan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih,
ketika badai datang, maka murid-murid ini berseru, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu buktinya bahwa kekuatan kita menjadi lemah. Ketika kita diterpa oleh badai, ya, pertama tadi kita kehilangan kendali, dan yang kedua tentu kita kehilangan kekuatan. Karena seberapa besar pun kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengeluarkan kekuatan kita untuk mengendalikan perahu atau apapun yang kita tumpangi, kalau saudara yang dikasih oleh badai itu tetap menerpa, maka kekuatan kita itu akan lama-kelamaan menjadi lemah. Sehingga ketika badai itu datang, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ya, apa yang seharusnya bisa kita kendalikan menjadi tidak terkendali. Dan apa yang harusnya kita mampu atau kuat menanggungnya, bebannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika badai datang, kita sudah menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan lagi. Disitulah letaknya kita butuh Tuhan. Dan yang ketiga, ketika badai datang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berada di dalam masalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tadinya badai nggak ada, tentu ya kita pikir kita tidak pernah berada di dalam masalah. Tapi ketika badai datang, maka sesungguhnya kita berada di dalam masalah. Dan ketika kita berada di dalam masalah, justru di situ kita butuh Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika badai datang, hidup itu penuh dengan tekanan. Maka kita akan mulai menguras pikiran kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana nih caranya supaya kita keluar dari badai? Sesungguhnya disitulah kita butuh Tuhan. Tapi Alkitab berkata ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus, dalam perahu itu Yesus tertidur. Sehingga murid-muridnya berhubung karena sudah kehabisan kekuatan, berada di dalam tekanan, berada di dalam masalah, dan sudah tidak terkendali. Maka jalan satu-satunya membangunkan Yesus. Dan mereka berseru. Kita berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kalau saat ini, dalam situasi ini, tentu semua kita, jemaat Tuhan, berada di dalam situasi yang rumit. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap umat Tuhan saat ini banyak yang berada di dalam situasi kesulitan. Oleh sebab itu, sekiranya pun kita beribadah di rumah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan mengurangi semangat kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan dari tempat ini, kita tidak mempunyai kekuatan. Dengan segenap kekuatan kita mau melawan segala persoalan dan masalah kita. Tidak mampu. Murid Yesus sekalipun, yang bersama-sama dengan Yesus sendiri dalam perahu itu, tidak pernah mampu mengendalikan yang seharusnya mereka bisa kendalikan, yang seharusnya mereka kuat karena berhubungan langsung dengan Tuhan. Tapi kali ini, ketika Yesus tertidur, ia tetap membangunkan Yesus dari perahu itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mengeluarkan segala kekuatan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita keluar dari koridor dalam permasalahan dalam badai itu. Sudah tidak mempunyai akal dan kepikiran, sudah tidak bisa terkendali, dan sudah tidak mempunyai kekuatan untuk keluar dari masalah itu. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Mungkin kita akhir-akhir ini berkata demikian. Kapan kira-kira berakhir badai yang ada di Indonesia atau dalam rumah tangga kita sekalian? Tapi murid-murid Yesus mengambil jalan yang baik. Dia membangunkan Tuhan. Lalu Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terbangun dari tidurnya. Kalau kita berbicara karakter Tuhan yang harus kita miliki adalah, tentu kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, murah hati, panjang sabar. Kalau
Kalau kita lihat dari ayat 23 sampai 27 ini, tentu pada saat Yesus sudah melayani, pada saat Yesus sudah memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, mulai dari turun dari bukit hingga dia ke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai ke Kapernaum, dan dari Kapernaum dia bertolak ke danau seberang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu ke Gadrasa itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia banyak sekali melayani dan tentunya letih, sehingga di perahu dia tertidur, dan ketika ia tertidur dalam perahu, ia pun harus bangun. Ini karakternya Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi, kalau kita lihat di sini, pada waktu Yesus tertidur, sebenarnya ia sedang mengembalikan tenaga yang sudah harus dikembalikan pada saat ia melayani, sudah terkuras tenaganya, dan pada saat ia pun tertidur, dia harus bangun. Dan kita lihat di sana bahwa karakter Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita harus memilikinya. Bagaimana Yesus sangat mengutamakan murid-muridnya pada saat ia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, diterpa badai, dan ia pun bangun dari tidurnya. Alkitab mengatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke 25 saya baca kembali. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus bangun dari tidurnya dan menghardik angin itu, dan Alkitab berkata, danau itu pun menjadi teduh. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita keluar dari masalah kita. Kalau dengan segenap kekuatan kita sudah mendengar tadi bahwa kekuatan kita akan menjadi lemah lama-kelamaan untuk kita melawan masalah kita, ataupun melawan badai itu. Kalau kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa mengandalkan pikiran kita untuk supaya mengendalikan segala sesuatu yang datang kepada kita, masalah-masalah itu. Nah, saudara, itu pun akan menjadi melemah, sehingga apapun itu yang datang kepada kita dalam masalah tidak akan menjadi terkendali oleh kekuatan kita. Dan ketika masalah itu datang kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa jalannya hanya satu. Kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu apa? Kita tahu bahwa Kristus itu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dalam situasi apapun, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia tetap mengasihi, menyayangi, dan kasih setia yang tidak pernah terbatas. Bagiku, bagi saudara, bagi kita semua, bahkan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Kristus, so ia akan berikan kekuatan kepada kita. Ya, baik, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa jikalau hari ini kita bisa kuat, itu bukan karena kekuatan kita semata. Sekali lagi saya mau kasih tahu, jikalau kita kuat hari ini, itu bukan karena kekuatan yang kita buat Tuhan, tapi itu karena Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kemarin pun kita bisa kuat, itu karena kemarin pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya percaya bahwa besok pun kita akan kuat, ya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kalau bukan karena Tuhan, maka segala kekuatan yang kita pikir kuat itu tidak akan menjadi bertahan lama. Percayalah bahwa kekuatan yang kita dapatkan hari ini pun hanya oleh karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu sebabnya tema ini perlu kita cermati, sebagaimana kita harus memiliki karakter Kristus di tengah badai kehidupan. Oleh sebab itu, jangan pernah membelakangi Tuhan atau meninggalkan
kasih Tuhan, ataupun meninggalkan ibadah-ibadah yang semestinya harus kita lakukan. Berhubung karena ya hari ini saya nggak bisa bertemu, nggak bisa saya datang ke gereja. Jangan jadikan alasan. Karena tidak ada alasan untuk saat ini untuk kita tidak beribadah. Di rumah pun kita bisa beribadah. Seperti sekarang ini kita bisa beribadah secara online. Maka bersyukurlah dengan adanya media sosial ataupun ya akun live streaming ini, kita bisa menikmati walaupun kita berjauhan secara fisik tempat, tapi hati kita tetap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan cara bagaimana? Tetaplah kita beribadah lewat daripada apa yang harus kita lakukan. Mungkin daripada saat ini ya kita mungkin saya mau kasih tahu bahwa seperti saat ini kita ibadah pun tidak mengurangi kuasa atau mujizat. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita lewat daripada ibadah kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita memutuskan hubungan dengan Tuhan oleh karena satu hal dengan yang lain, mungkin masalah. Lihatlah betapa pentingnya kita berada di dalam Tuhan sekalipun di dalam masalah. Karena ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada di dalam badai itu sendiri, maka Tuhanlah yang akan bertindak. Jikalau kita mau membangunkan Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti murid-murid yang berada di dalam perahu, bukan berarti mereka tidak ada di dalam masalah, mereka diterpa badai. Alkitab berkata bahwa ketika mereka diterpa badai, mereka tidak ada lagi kekuatan untuk mengendalikan, bahkan untuk keluar dari masalah itu. Satu-satunya mereka harus membangunkan Yesus. Maka Yesus pun bangun dari tidurnya yang seharusnya ia beristirahat. Berhubung karena Yesus itu sangat mengasihinya dan ia penuh kasih, dan ia pun rela berkorban buat murid-muridnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ia terbangun dari tidurnya dan menghadapi badai itu dan danau itu pun teduh. Ini ciri-ciri, ini karakter Kristus. Ia rela berkorban, ia penuh kasih dan mengasihi satu dengan yang lain. Ia penyayang. Demikian pula ia akan mengasihi kita setiap percaya kepadanya. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu. Ikut Tuhan dimanapun kita berada. Filipi pasal 2. Saya akan baca buat kita ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini. Coba perhatikan yang terakhir tadi saya katakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya tema kita, milikilah karakter Kristus di tengah badai kehidupan. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-4, ayat 5 tadi di dalam Filipi pasal 2 ini. Di sana dikatakan, jadi dalam Kristus itu ada penghiburan kasih, persekutuan roh, dan belas kasihan. Dan hendaklah engkau menganggap yang lain lebih. Dan dikatakan di sana saudara, janganlah engkau mementingkan dirimu sendiri, tetapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jikalau kita lihat dari pembacaan kita tadi, yaitu di dalam Matius tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita lihat bagaimana Yesus memikirkan murid-muridnya di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 tadi. Kalau kita kembali lagi bagaimana Yesus sangat menghargai, mengasihi murid-muridnya yang ada di dalam perahu itu, sehingga dia terbangun dari tidurnya. Jadi kalau tidur itu, ya sedikit saya mau lari dari jalur dari firman Tuhan. Biasanya kalau kita tertidur, tiba-tiba ada yang ganggu, itu sebenarnya membuat emosi tinggi, dan yang keluar dari perkataan mulut kita itu kadang-kadang bukan perkataan yang baik, malah perkataan yang kurang baik. Kenapa? Karena pada jam-jam tidur itu adalah jam-jam di mana kita harus tenang dan mengumpulkan tenaga yang sudah terkuras tadinya supaya nanti bisa beraktivitas kembali. Tapi kali ini murid-murid yang ada di dalam perahu itu membangunkan Yesus dari tidurnya. Ini artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini, dan Yesus pun bangkit dan menghadapi badai itu, dan danau itu pun menjadi teduh. Artinya, ia mengutamakan keselamatan yang ada di dalam perahu itu, dan ia mau berkorban. Yang harusnya tadi jam tidurnya harus sampai jam berapa, lalu dikurangi jam tidurnya, ini dia harus berkorban. Nah demikian juga kita yang seharusnya sebagai pengikut-pengikut Kristus, sama seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2, ayat yang terakhir tadi dikatakan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus juga, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga lebih utama daripada kepentingan kita pribadi. Kira-kira demikianlah pengertian ayat daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi karakter kita, yang kita ambil dari karakternya Yesus Kristus. Tidak mementingkan diri sendiri, harus mengasihi satu dengan yang lain. Semenaruh pikiran kita itu, oh iya rupanya saya dengan dia satu kepercayaan. Tetapi terhadap tetangga kita harusnya begitu. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memberikan atau mengasihi. Kalau kita katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pengikut Kristus, tapi kita tidak pernah mengasihi. Kalau kita katakan saya orang Kristen, tapi kita tidak merasakan penderitaan orang lain. Ada orang jatuh, terus kita tidak bisa, maksud saya, kita bisa menolong, tapi kita tidak tolong. Kita bilang kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, kita punya kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa mengasihi seperti Kristus, maka sesungguhnya kita harus memiliki karakter Kristus itu sendiri. Karena karakter Kristus itu adalah mengasihi. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Jadi kalau kita pernah menolong sekali, dua kali, itu baik-baik saja. Tapi kataku, karakter Kristus bukan hanya sekali, terus. Karena kita dilatih, dididik supaya menjadi serupa dengan Kristus, yaitu untuk memiliki karakter Kristus sendiri sebagai orang percaya. Nah, kalau kita orang Kristen, sekali lagi, kalau kita orang Kristen tapi kita tidak pernah mengasihi, apa kata firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saya sangat senang dengan ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8.
Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita sekalian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi jelas bahwa karakter Kristus yang harus kita miliki, salah satunya adalah kita harus memiliki kasih. Kalau kita katakan kita mengenal Allah, tapi kita tidak mengasihi, ya jelas bahwa Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 tadi, sesungguhnya orang yang tidak mengasihi Allah itu tidak mengenal Allah. Sesungguhnya orang yang tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu ya kita akan punya dalih. Ya, kita akan punya dalih. Iya, saya kan bukan Tuhan. Betul, kita memang bukan Tuhan, tapi kita pengikut Tuhan. Kita pengikut Kristus. Kataku, ya, memang pernah kita tidak mengasihi atau terjatuh. Saya mau kasih tahu. Orang yang jatuh itu, ketika ia bangkit kembali, itu jauh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Dan sebab itu, sekalipun kita selama ini tidak pernah mengasihi, bangkitlah supaya kita memiliki karakter Kristus sebagaimana kita harus mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah karakternya Kristus. Mengasihi sama dengan saya dan saudara. Begitu besar kasih Allah, ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia akan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih. Jadi kalau kita tidak pernah mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Sekali lagi, milikilah karakter Kristus sebagaimana Kristus sangat mengasihi saya dan saudara. Men, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hendaknya kita membuat dalih, apalagi dalam situasi saat ini, situasinya yang bisa dibilang mencekam. Banyak perekonomian yang sekarang ini sudah menjadi melemah, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya biasanya kita lakukan tidak bisa lagi kita lakukan, tidak bisa dikendalikan lagi. Oleh sebab karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung karena kita tidak mempunyai kekuatan lagi, tidak bisa mengendalikan lagi, kita harus lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sebab dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan, maka ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Artinya ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi tengah dalam kehidupan kita, di tengah kehidupan kita, di tengah-tengah badai kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi badai di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga besar, lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi jawabannya hanya Tuhan. Jawabannya hanya Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhan dikatakan sekali lagi, ada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghiburan kasih. Dia akan menghiburkan kita. Ada persekutuan roh, ada belas kasihan. Dan ketika kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam tekanan, dalam masalah, dalam badai, di sanalah Tuhan akan menghiburkan kita dengan cara apapun. Tuhan mampu membukakan pintu yang sudah tertutup dan membuat jalan yang tidak ada jalan sama sekali. Dia bisa membuatkan jalan. Dia akan memberikan penghiburan bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Sekali lagi, apapun kata orang, apapun bisikan dari samping, tapi saya mau kasih tahu bahwa kita harus mendengar apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita harus dengarkan dan kita harus lakukan itu. Filipi pasal 4 ayat 8. Saya mau bagi kita semua dalam Filipi pasal 4 ayat 8.
Filipi pasal 4 ayat 8 saya baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita harus dengar kabar baik. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah di tengah badai kehidupan ini. Cara menghadapinya seperti tema kita dalam minggu ini, kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu dia penyayang, pengasih, panjang sabar, kasih setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan jauh-jauh. Saya belum mampu. Berhubung karena kita belum mampu, maka kita minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan mampukan kita. Sekecil apapun kasih kita, mungkin kita hanya bisa menyumbangkan tenaga, ataupun setidaknya kita bisa menyumbangkan doa lewat daripada rumah kita kepada gereja, pada lingkungan, pada keluarga, pada bangsa dan negara kita ini. Itu adalah wujud daripada kita punya kasih. Maka dari situlah kita terlihat bahwa kita mengenal Allah. Sekali lagi, saya mau sampaikan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah kuat. Oleh sebab itu, kita harus berkata bahwa Tuhanlah kekuatan. Kalau bukan karena Tuhan, sekali lagi saya mau ulang perkataan ini supaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini kita dikuatkan. Sama yang saya katakan seperti tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kemarin kita kuat, itu bukan karena kita, tapi karena Allah mengasihi kita sehingga kita mendapatkan kekuatan. Nah, kalau hari ini kita masih kuat, itu pun bukan karena kekuatan kita semata, itu karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita menjadi kuat. Esok pun, sampai selamanya pun kita kuat, itu bukan karena kekuatan kita, karena banyaknya kita makan, tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetap Ia beserta kita. Karena Tuhan yang beserta kita, maka kita tetap kuat. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28 demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Jadi dari ayat ini kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena Tuhanlah maka kita menjadi kuat dan perisai. Sesungguhnya kalau bukan karena Tuhan, kita pun tidak mampu menghadapi badai. Tidak mampu. Seberapa kuat pun kita menahan badai, baik itu badai kehidupan, baik itu badai di tengah-tengah rumah tangga kita, itu akan lama-kelamaan menjadi hancur karena kekuatan kita akan menjadi melemah. Tapi jikalau kita mendengar perkataan-perkataan yang menyenangkan, sedap didengar, yang patut dipuji, layak untuk kita dapatkan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dari situlah terpancar bahwa ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, maka bukti yang terbesar dari kasih itu sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kita rela berkorban. Sekali lagi, saya mau sampaikan buat kita, bukti yang terbesar dari kasih itu adalah ketika kita rela berkorban. Itu bukti kasih. Jangan kita katakan aku mengasihi dia, tapi kita nggak ada buktinya. Jangan kita aku mengasihi saudara, tapi nggak ada buktinya. Dan buktinya adalah rela berkorban.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau rela berkorban? Sama seperti Kristus, dia berkorban. Dia korbankan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia yang harusnya dia enak-enak, tidur tenang, tapi dia harus bangun untuk mengasihi murid-muridnya yang ada dalam perahu. Supaya apa? Supaya semua yang ada dalam perahu itu mendapat penghiburan kasih. Ketika Yesus membuat badai itu reda dan danau itu menjadi tenang, mereka semua menjadi terhibur. Karena sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa karakter Yesus itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, berlimpah kasih setianya, dan di dalam persekutuan roh, di dalam Kristus, di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada belas kasihan. Dia sangat mempunyai belas kasihan. Namun oleh sebab itu, sekali lagi kita harus memiliki karakter Kristus itu sendiri. Karakter Kristus sendiri itu dia memiliki kasih, dan kasih itu tersendiri terbukti daripada kita rela berkorban. Apapun, mungkin waktu kita harus luangkan kepada Tuhan. Yang seharusnya pagi ini kita melakukan aktivitas ataupun harusnya kita sudah menyelesaikan tugas yang tapi kita rela berkorban supaya diabaikan dulu pekerjaan-pekerjaan yang lain demi kita beribadah. Jadi luangkan sejenak waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di rumah, dimanapun kita buka. Kita korbankan sedikit pulsa kita atau kuota kita supaya kita dengar firman Tuhan. Apalagi minggu kemarin kita 2 kali nonton. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi yang nonton YouTube atau live streaming, kita pertama nonton di pusat, yang kedua kita nonton di Gereja GPI Immanuel Bandung. Nah, itu salah satu bukti bahwa saudara rela berkorban. Dan sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tenang. Bapak Ibu, kalau nggak ada kuota tinggal bilang saja, nanti Tuhan pasti kasih. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa kekuatan kita dan benteng kita, perisai kita hanya Tuhan saja. Ayat terakhir bagi kita di dalam Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103, saya senang dengan ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 103 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 103 ayat 8 dikatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Saya bacakan seterusnya supaya Abdul, supaya pas dia. Saya baca sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dengan teliti, kalau kita cermati ayat ini, tentu kita sebagai manusia akan berkata bahwa aku adalah orang berdosa yang pernah jatuh. Bahkan di dalam Mazmur pasal 14 ayat 2, Tuhan memandang dari surga untuk melihat anak-anak manusia di bumi, apakah ada yang baik. Tapi semua yang dilihat, semua sudah melakukan kejahatan. Tidak ada yang tidak berdosa. Namun kembali saya itu bisa saja kita jatuh. Tapi sekali lagi, orang bisa jatuh. Tapi ketika seseorang itu terjatuh dan dia mau bangkit kembali, maka sesungguhnya orang tersebut adalah lebih kuat daripada orang yang tidak pernah sama sekali jatuh. Karena Tuhan pun berkata,
dari Mazmur 103 ini, ayat yang ke-14. Tuhan tahu benar manusia itu hanya seperti debu saja. Tapi ketika manusia itu tunduk kepada Tuhan, ketika manusia itu mau memiliki karakter Kristus, maka ia melupakan segala kesalahan kita. Dan Alkitab berkata di dalam Mazmur 103 ini, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Siapa yang takut akan Dia? Aku dan saudara. Dan ayat 12 dari Mazmur 103 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sudah tidak diingat lagi kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu sudah dikasih percayalah akan kebenaran Allah. Saudara harus kuat untuk menghadapi badai kehidupan ini. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akhiri jam ibadah kita ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami tahu ya Tuhan, ada kalanya kehidupan ini diperhadapkan pada masalah yang membuat tawar hati, bingung, bimbang, takut, dan menguras banyak pikiran serta air mata. Semua itu membuat jalan yang buntu dan tidak tahu harus bagaimana. Dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sesuai rencana. Kadang Tuhan tempatkan kita pada suatu tempat yang kita tidak suka. Tapi kita harus menjalaninya. Walau pahit dan pedih yang kita rasakan, jalan satu-satunya tetap tinggal tenang di dalam ketenangan dan kedamaian itu hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Kebanyakan dari kita suka menggenggam erat-erat permasalahan yang membuat tangan kita sakit karena kerasnya cengkeraman dan genggaman kita. Dengan melepaskan cengkeraman secara perlahan, dengan menyerahkan permasalahan kita yang besar kepada tangan Tuhan yang kuat dan tidak meragukannya, maka kesakitan kita akan hilang, persoalan kita akan menjadi selesai, dan Tuhan sendiri akan menyelesaikannya bagi kita. Karena tak ada pergumulan tanpa kelepasan dan jawaban Tuhan. Tak ada rasa sakit tanpa penghiburan dari Tuhan. Dan tak ada air mata tanpa awal gembira yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ketenangan dalam Tuhan juga akan memberi kekuatan untuk kita tetap berserah, percaya dalam keadaan apapun. Hanya dekat Allah saja kita tenang, daripada adalah keselamatan kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami pulang dari tempat ini Bapa, kami rindu Tuhan yang senantiasa menyertai kami, dan Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan berkati gereja kami kepada sedang kami jemaat. Demikian juga lingkungan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan bantu Tuhan. Bahkan bagi mereka yang saat ini terpapar di rumah sakit, yang mungkin kena penyakit apapun itu, yaitu wabah, Tuhan kami berdoa dari depan, berikan kekuatan penghiburan buat mereka, sehingga setiap mereka yang percaya kepadamu, setiap mereka yang mengandalkan Tuhan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan sukacita, berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, berkat ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, kasih setia. Anugerahi kami Tuhan yang kudus, supaya kami mampu mengiring barisan yang sampai selamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kalau demikian hanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah selesai ibadah. Saya menghimbau untuk setiap kita supaya tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti aturan pemerintah supaya kita terjaga. Oleh sebab itu semua kita jemaat Tuhan yang ada di Gereja Penyebaran Injil Immanuel, jangan lupa berdoa sama seperti pengumuman kita supaya kita tetap yang kaum bapak tetap menjalankan doanya, kaum ibu tetap menjalankan doanya. Jaga kesehatan, percayalah bahwa Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Amin.